Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Harisanti Setianegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang prosesi Nampak Pertiwi Ring Puro Melanting Banjarpande Saya Dubun. Bude Cemangklau 6 Oktober 2022 Sesuwenan Ratu Anom Ring Puro Melanting Banjarpande Sayan Ubud melaksanakan Napak Pertiwi. Sebelum prosesi Napak Pertiwi dilaksanakan, ada rangkaian acara mecaru. Mecaru berasal dari kata caru yang artinya korban suci. Caru ditunjukkan kepada para buta untuk memperoleh keseimbangan sebagai kekuatan buana alit maupun buana agung yang dapat berguna bagi kehidupan. Prosesi Napak Pertiwi. Napak Pertiwi artinya menginjak atau turun ke bumi. Upacara Napak Pertiwi dilakukan dengan tujuan agar Ida Batara atau Tuhan bersedia turun ke bumi untuk memberikan keselamatan dan melindungi desa dari segala musibah. Tradisi Nampak Pertiwi hampir sama dengan upacara karya pengurip bumi Pura Luhur Batu Kare di Tabanan yang terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Ritual Nampak Pertiwi diawali dengan upacara mecaru, kemudian dilanjutkan dengan tari-tarian. Tarian Manuk Rawo. Tarian Manuk Rawo adalah tarian asal Bali yang diciptakan oleh salah satu seniman ternama asal Bali, yaitu Iwayan Dibyo dan Iwayan Berata pada tahun 1981. Dibawakan penuh keceriaan mengisahkan perilaku burung rawo yang bercanda ria sambil mencari makan. Dalam pergelarannya juga, tari Manuk Rawo terlihat seperti sekelompok burung yang terbang yang sedang mencari makan. Sangat terlihat dari pakaian yang dikenakan oleh si penari yang tampak seperti sayap burung. Secara etimologi, tarian Manuk Rawo terdiri dari dua suku kata, yaitu manuk yang berarti burung dan rawo yang berarti air. Secara umum, tari Manuk Rawo hanya berfungsi sebagai hiburan atau pertunjukan untuk dinikmati bagi semua orang.
Tari tenun. Pencipta dari tari tenun ini tidak lain adalah dua seniman dari Bali sendiri. Dua orang seniman tersebut adalah Inyoman Ridet dan Inyoman Likes. Mereka menciptakan tari tenun ini pada tahun 1957 dan terinspirasi dari perempuan di desa yang sedang menenun dengan alat-alat tenun sederhana. Pada zaman dulu, masyarakat Bali, terutama kaum perempuan, masih aktif mengerjakan kerajinan tenun. Akan tetapi, di beberapa daerah seperti Karangasem, Klungkung, dan Sidemen, masih banyak pengrajin tenun yang aktif bekerja sampai saat ini. Para pengrajin tenun umumnya didominasi oleh kaum perempuan. Gerakan yang mereka lakukan saat menenun memang sangat menarik untuk disaksikan. Hal inilah yang menginspirasi terciptanya tari tenun. Tidak banyak sumber yang menceritakan mengenai tari tenun. Namun, sejak awal diciptakan, tari tenun telah dianggap sebagai simbol ketekunan dalam bekerja dan keharmonisan di lingkungan masyarakat Bali. Dari tari tenun pula, tergambar bahwa Bali merupakan daerah provinsi yang memiliki kebudayaan yang berorientasi pada masyarakat. Tari Belibis. Tari Belibis diciptakan oleh Swasti Wijaya, Bandem, serta Inyoman Winda di tahun 1984. Tari Belibis adalah tari kreasi baru dari Bali yang masuk dalam kategori tari kelompok karena melibatkan lebih dari 3 orang penari. Oleh karena itu, tari ini lebih difungsikan sebagai hiburan, maka lebih menitik beratkan segi artistik, koreografi, serta disajikan dengan tema dan tujuan yang jelas. Adapun temanya mengambil cerita Angkling Dharma. Kutukan terhadap Raja Angkling Dharma oleh istrinya yang sakti. Kisah yang ada dalam cerita tantri tersebut menyebutkan bahwa sang raja dikutuk menjadi seekor burung belibis. Tari pendek. Dari semua jenis tarian dari daerah Bali, tari pendek adalah salah satu tarian yang paling tua, di mana tarian ini sudah ada sejak tahun 1950. Awal mula tarian ini muncul adalah sebagai tarian sembahan yang dilakukan ketika sembahyang di pura-pura. Tarian ini ditunjukkan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Tari pendek adalah hasil dari gubahan maestro seni tari dari Bali yang bernama Iwayan Rindi. Tarian ini sangat berkaitan dengan unsur sakral. Tarian ini awalnya ditunjukkan untuk persembahan atau ritual keagamaan.
Umumnya, tari pendek dibawakan oleh pasangan penari putri setelah adanya penampilan tari rejang yang dilakukan di halaman pura. Tarian ini akan dipentaskan menghadap ke arah suci atau disebut juga pelinggih. Tari joget bumbung. Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional dan pergaulan di Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali, seperti acara pernikahan pada musim sehabis panen dan hari-hari raya. Joget bumbung juga masuk sebagai salah satu dari 9 tarian Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Tarian ini diperkirakan berasal dari daerah Buleleng dan sudah ada sejak tahun 1940-an. Tarian ini awalnya adalah sebuah tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur dikala sedang istirahat setelah bekerja di lumbung. Joget bumbung adalah tarian bersifat partisipatif dengan mengajak penonton menari bersama. Ditarikan oleh penari wanita yang kemudian mencari pasangan pria dari para penonton untuk diajak menari bersama. Tarian joget bumbung ini memiliki pola gerak yang lincah dan dinamis serta dibawakan dengan penuh improvisasi dari penari.